Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur pagi hari ini ada dalam hadirat Tuhan. Biarlah kita membawa setiap hati yang rindu menghampiri tahta Tuhan, rindu berjumpa dengan Tuhan, secara pribadi rindu bertemu dengan Dia, menaikkan pujian syukur kita buat setiap kebaikan Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami membawa setiap hati yang rindu, hati yang ingin melekat dengan-Mu Tuhan. Kami merasakan Engkau Tuhan yang sangat baik dalam hidup kami. Haleluya, haleluya Yesus. Kasih-Mu yang melayakkan hidupku Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Oh, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku
mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi memancarkan terang Tuhan. Hidup kami memancarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami ingin Tuhan pagi hari ini Engkau melawat setiap kami. Engkau menjamah setiap hati kami. Engkau yang mengubahkan setiap hati kami Tuhan. Haleluya Yesus. Ubah hati
segenap hatimu. Ubah hatiku Tuhan. Haleluya Yesus. Ubah hatiku seperti jadikan kerinduanku di hadapan Tuhan. Kasihmu Tuhan.
menjadikan semua yang terbaik. Engkau punya rencana untuk juga bangsa dan negara kami ini Tuhan. Engkau yang memilih sesuatu yang terbaik bagi bangsa ini, dan terutama Engkau memberikan sukacita, ketentraman, kedamaian untuk bangsa ini Tuhan. Kami percaya rancangan-Mu sempurna. Berkati bangsa kami ini Tuhan, dalam ekonomi, dalam kehidupan, bermasyarakat, maupun bersosialisasi di dalam kehidupan setiap umat manusia di muka bumi ini. Biarlah bangsa ini boleh terus maju, memuliakan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dan kami berdoa pagi ini juga, biarlah kasih kemurahan-Mu, Engkau mengurapi anak-anak-Mu yang melayani Engkau di bidang apapun di gereja lokal kami, Gereja Efrata. Biarlah Gereja Efrata ini boleh terus bangun untuk menjadi berkat, dan biarlah setiap komsel-komsel, PKS-PKS, GA-GA, GW-GW boleh terus bangkit untuk menjadi berkat bagi setiap kehidupan mereka Tuhan. Biarlah ada dampak di dalam hidup mereka, karena kami percaya mujizat-Mu masih ada, nyata, dan kami boleh merasakannya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Dan biarlah saat ini, pagi ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh memberi suatu kekuatan, memberi pengharapan dan terobosan-terobosan dalam kehidupan kami. Apa yang tidak pernah kami pikirkan, Tuhan akan sediakan. Kami percaya, kami imani, kami perkatakan di dalam kehidupan kami. Mulut kami sanggup untuk melakukan perkataan yang positif, dan berkat-Mu lewat firman-Mu pagi ini kami boleh dimerdekakan. Segala puji syukur bagi Allah yang kekal di dalam kerajaan surga. Kami alaskan doa kami pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Terima kasih kepada Pak Gembala yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing firman pagi ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-22 sampai ke-26 berkata begini, juga orang banyak bangkit menentang mereka, lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Ayat yang ke-26, maka tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kisah Paulus dan Silas dalam memberitakan kebenaran firman Tuhan ini pasti sering kita dengar, tapi mari kita flashback kembali, kita belajar kembali apa yang bisa kita ambil dari apa yang dilakukan Paulus dan Silas ini. Saudaraku, Bapak Ibu yang terkasih, jadi ketika Paulus dan Silas memberitakan kebenaran firman Tuhan, ternyata banyak orang yang tidak suka, banyak orang yang marah, ya, yang akhirnya membuat Paulus dan Silas harus menerima aniaya, ya, harus dimasukkan ke dalam penjara, ya, harus didera, harus dipasung, masukkan ke dalam penjara. Ya, bukan hal yang enak, ya, hal yang justru sangat membuat hidup mereka menjadi tidak enak, menjadi sengsara. Ya, masuk ke dalam penjara, ditaruh di paling tengah, ya, tadi
katakan di ayat yang ke-23, berkata, setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Ya, di ayat yang 24 berkata, sesuai dengan perintah itu kepala penjara masukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Ya, jadi tantangannya begitu berat, ya, tidak enak. Tapi Paulus dan Silas tetap tidak kehilangan sukacita, karena ketika mereka di dalam tekanan, ya, dimasukkan ke dalam penjara, ternyata itu tidak menyurutkan iman mereka, kepercayaan mereka kepada Tuhan. Bahkan di dalam penjara ini ternyata terjadi sesuatu yang Tuhan lakukan dalam hidup mereka. Ada mujizat yang terjadi dalam hidup mereka. Apa yang dilakukan Paulus dan Silas ketika di dalam tekanan, saudaraku? Yang dilakukan Paulus dan Silas ketika dalam tekanan adalah berdoa. Berdoa kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Ya, yang berikutnya adalah menyanyikan lagu puji-pujian bagi Tuhan. Artinya mereka ketika di dalam tekanan, mereka tidak diam, mereka tidak ngenes hidupnya, ya, tidak meratapi hidupnya, ya, bahkan mereka menyanyikan lagu puji-pujian bagi Tuhan. Mungkin keadaan mereka tidak baik-baik saja, ya, ketika didera, dianiaya, mungkin dicambuk segala macam, tubuh mereka pasti sakit, tubuh mereka pasti jarem, ya, bahasa Jawa itu, ya, jarem, ya, mungkin bengkak, ya, berdarah. Tapi di tengah kesakitan mereka, mereka tetap berdoa, tetap menyanyi, memuji, menyembah kepada Tuhan. Ya. Walaupun kondisinya tidak baik, bahkan dijelaskan semua tahanan itu mendengar apa yang mereka pujikan, mereka lakukan. Berarti mereka berdoanya tidak dalam hati. Mereka berdoanya tidak bergumam, tidak gremeng, tapi berdoanya itu dengan keras, ya, mestinya dengan sungguh-sungguh, ya. Badan mereka sakit, mereka abaikan, ya. Mungkin kalau dibayangkan, ya, hal yang tidak enak, saudaraku, ketika mereka sakit, mereka masih bisa berkata sembah dan puji penuhi takhtamu, sembah dan puji penuhi takhtamu, sembah dan puji penuhi takhtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mereka dengan seru menyanyi, memuji tiada henti, sembah dan puji penuhi takhtamu. Mungkin sakit, aduh, sambil begitu, saudaraku, aduh. Tapi mereka tidak hiraukan, mereka tidak terhenti karena tubuh mereka sakit, tubuh mereka jarum segala macam, mereka abaikan. Mereka tetap bernyanyi, tetap berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya. Sungguh hal yang luar biasa, ya. Di tengah hal yang tidak enak, di tengah sakit yang mereka rasakan, mereka masih bisa menyembah Tuhan, mereka masih bisa memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya. Hal yang luar biasa, saudaraku. Di tengah kondisi yang tidak baik, di tengah tubuh yang sakit karena deraan, mereka tetap menyembah Tuhan. Kaki dipasung, tidak leluasa, mereka masih bisa sembah dan puji penuhi takhtamu, sembah dan puji penuhi takhtamu,
sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Ya, jadi mereka menaikkan pujian, hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Ya, penyembahan yang mereka keluarkan dari hati yang tulus, hati yang benar-benar mengasihi Tuhan, saudaraku. Luar biasa ya. Luar biasa, karena itu adalah suatu hal yang dicari kepada Tuhan, dicari oleh Tuhan. Ketika kita datang menghampiri Tuhan, kita datang menyembah kepada Tuhan, kita datang dengan roh, ya, dalam roh dan dalam kebenaran, yang artinya adalah ketika kita menyembah, mari kita menyembah dengan tulus, saudaraku, dengan motivasi yang benar, ya, dengan motivasi yang benar, ya. Jangan datang karena ingin meminta sesuatu kepada Tuhan. Jangan datang karena ingin Tuhan menolong hidupmu. Tapi marilah datang kepada Tuhan murni karena Anda mengasihi Tuhan, karena Anda merindukan Tuhan. Maka terobosan terjadi dalam hidup Anda. Karena yang dicari adalah menyembah di dalam roh dan kebenaran. Benar dari hati dan mulutmu itu sejalan. Itu yang dicari Tuhan, saudaraku. Ya, jadi ketika Paulus dan Silas ini menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, menyanyi dengan sungguh-sungguh di tengah hal yang tidak baik terjadi dalam hidupnya, yang terjadi adalah sesuatu yang besar terjadi dalam hidupnya. Ada hal yang besar terjadi dalam hidupnya. Ya, ada mujizat, ada gempa bumi yang hebat, ya, sehingga sendi-sendi penjara itu terbuka, ya, sehingga kalau mereka mau keluar, mereka bisa keluar, saudara. Jadi kalau kita menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, pasti ada pertolongan Tuhan, pasti ada kelepasan di sana, saudaraku. Ada hal yang besar, ada pertolongan Tuhan, ada kelepasan. Ada gempa bumi yang dahsyat yang membuat penjaranya terbuka dan mereka ditolong Tuhan, dilepaskan oleh Tuhan. Itu ketika kita datang menyembah Tuhan. Banyak pertolongan Tuhan yang terjadi, saudaraku, ketika kita datang menyembah kepada Tuhan, datang bersekutu kepada Tuhan. Ya. Beberapa tokoh Alkitab merasakan hal yang sama, saudaraku. Ketika Daniel harus dimasukkan ke gua singa, apa sih latar belakangnya, sebabnya? Karena Daniel tidak taat kepada perintah raja. Perintah yang mana yang tidak ditaati? Yaitu perintah ketika raja mengharuskan semua orang harus menyembah kepadanya. Tetapi Daniel menolak karena Daniel hanya mau menyembah kepada Tuhan Allahnya, Allah Israel, Allah yang menjadi penolong hidupnya, saudara. Dan ternyata Daniel itu mempunyai kebiasaan, ya, kebiasaan yang ternyata sering dilakukan. Apa kebiasaannya? Ternyata di Daniel 6 ayat 11 itu berkata, 3 kali sehari Daniel berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukan. Dalam segala situasi ternyata Daniel rutin melakukan, ya, berdoa, memuji, menyembah
kepada Tuhan Allahnya. Hal yang tidak hanya dilakukan sekali-sekali enggak, kadang-kadang enggak, tapi ternyata sering, ya, biasa dilakukan. Dituliskan di Alkitab yang biasa dilakukan 3 kali sehari. Daniel berlutut berdoa kepada Tuhan. Dalam berdoa di dalam situasi yang baik maupun yang tidak baik, Daniel melakukannya. Yang tidak baik yang kapan sih? Yang tidak baik adalah ketika, contohnya ya, ketika dia harus menghadapi perintah raja, ya, untuk tidak berdoa kepada Allahnya, hanya menyembah kepada raja. Ternyata itu tidak menyurutkan nyali Daniel. Dia tidak sembunyi-sembunyi loh melakukan ibadahnya, saudaraku. Dia tidak sembunyi-sembunyi. Dia ternyata justru dalam dia berdoa beribadah itu ternyata bisa dilihat banyak orang. Ya, bukan pengen pamer, tapi itu memang biasa dilakukan dia. Ya, jadi tidak disembunyi-sembunyi. Kalau dia takut, mestinya dia akan berada di tempat yang sepi, yang orang lain tidak tahu. Tapi ternyata enggak. Daniel ternyata dia melakukan seperti yang biasa dilakukan, sering dilakukan. Dan apa? Ternyata dia mengalami pertolongan Tuhan. Ketika dia mendapat hukuman harus masuk ke dalam gua singa, ternyata Tuhan tidak meninggalkan dan Tuhan tolong. Ya, bahkan melalui hal ini akhirnya raja pun percaya kepada Allahnya Daniel. Wow, hal yang luar biasa, saudara. Hal yang luar biasa. Jadi melalui kita datang berlutut, berdoa, memuji Allah, menyembah Allah, itu ternyata ada kuasanya. Ternyata ada hal yang besar terjadi dalam hidup kita. Ya, Daniel mengalaminya. Siapa lagi, saudaraku, yang mengalaminya? Ketika bangsa Israel harus melawan Yeriko, ya, dikisahkan bahwa Tuhan memerintahkan untuk tidak menyerang secara langsung, ya, tapi ternyata harus melalui mengelilingi kota itu, ya, dengan pujian, sorak-sorai, nyanyian pengagungan kepada Tuhan, ya, dan akhirnya Tuhan tolong. Ya, Tuhan tolong dengan hanya mengelilingi dan memuji-muji Tuhan Allah. Ternyata tembok Yeriko itu roboh, saudara. Padahal temboknya besar, ya. Temboknya tidak tembok yang biasa-biasa. Kalau zaman dulu kan temboknya kan kokoh, saudaraku. Wah, itu bisa hancur, ya, bisa hancur. Kalau sekarang perang enak, ya, pakai bom, shoot, habis semua. Tapi zaman dulu kan enggak, saudara. Ternyata dengan hanya melakukan perintah Tuhan, ya, meniup sangkakala dan bersorak-sorai, memuji-muji Tuhan, menyembah Tuhan, yang terjadi adalah temboknya runtuh, temboknya hancur. Dan Israel mengalami kemenangan tanpa harus melakukan peperangan secara fisik. Hal yang luar biasa, saudara. Jadi kuasa pujian dan penyembahan ini sungguh luar biasa. Ada kekuatan, ada pertolongan Tuhan, ada sesuatu yang besar terjadi. Ada sesuatu yang besar terjadi. Ketika Raja Yosafat dan bangsa Israel, ya, dikepung oleh koalisi, ya, kalau sekarang biasanya koalisi beberapa bangsa, ya, bangsa Moab dan yang lainnya itu, mereka terkurung, saudaraku. Mereka kejepit posisinya,
nggak bisa, ada pertolongan lain. Mereka takut, mereka gentar. Mereka tidak akan menang jika melawan musuh-musuh mereka dengan fisik, saudara. Tapi ternyata ketakutannya ini ya rasa Yosafat ya meminta pertolongan kepada Tuhan ya, dan akhirnya mereka berpuasa, mereka berperang dengan cara imam-imam yang berada di depan, dan mereka menyanyikan pujian-pujian bagi Tuhan, yang menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh ya. Seluruh rakyat bersatu ya, meminta pertolongan kepada Tuhan, dan akhirnya apa? Ternyata dibuat kocar-kacir oleh Tuhan bangsa-bangsa tadi, koalisi-koalisi tadi yang mau menghancurkan bangsa Israel, juga tanpa pertempuran, saudaraku. Tuhan yang berperang ganti mereka, karena mereka menyembah dengan tulus, menyembah dengan sungguh-sungguh, minta pertolongan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh ya. Jadi mari ketika kita beribadah kepada Tuhan ya, di setiap hari Minggu atau pertemuan-pertemuan ibadah kita, mari datang kepada Tuhan ya, dengan menaikkan pujian dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jangan setengah-setengah, saudaraku. Jadi kalau kita ibadah ya, di ibadah Minggu suruh WL angkat tangan ya, kita angkat tangan dengan tulus ya, jangan ngedumbel ya, jangan gremeng suruh berdiri agak lama, gremeng capek, ada nyanyi dengan semangat, kita hanya sendagep, hanya begini ngelihat kanan kiri. Jangan, saudaraku. Datanglah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan ya, datanglah dengan hati yang tulus kepada Tuhan, maka hal yang besar terjadi dalam hidupmu, karena Tuhan melihat ketulusan hati kita. Tulus dari hati keluar di mulut kita. Itu, saudaraku. Kalau kita mau mengalami apa yang Paulus dan Silas alami, mari kita datang dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, menyembah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ada satu lagi ketika tabut perjanjian itu dititipkan di rumah Obed-Edom, ternyata tabut itu diperlakukan khusus oleh Obed-Edom, sehingga Obed-Edom dan keluarganya diberkati luar biasa, saudara. Mungkin ketika pagi hari ya, mereka bangun, mereka datang ya, sujud, karena tabut itu melambangkan kehadiran Tuhan. Mereka datang bersujud menyembah, mereka memuji-muji Tuhan ya. Tuhan senang, dan Obed-Edom diberkati luar biasa, yang membuat Raja Daud yang dekat dengan Tuhan aja iri, saudara. Jadi mari kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, kita sungguh-sungguh menyembah dengan Tuhan. Biarlah dalam kondisi yang tidak baik pun hati kita terhubung dengan Tuhan, mulut kita penuh puji-pujian kepada Tuhan, saudaraku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan.
Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mari pagi hari ini kita praktek, mari kita sembah Dia dengan tulus dari hati kita. Walaupun mungkin keadaan kita tidak baik, mungkin kita sedang dalam masalah, dalam pergumulan yang begitu berat, mari pagi ini datang kepada Tuhan karena Dia sumber pertolongan kita, saudaraku. Sembah Dia. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku kami mau terus memuji-muji Engkau Tuhan, walaupun di tengah hal yang tidak baik dalam hidup kami, walaupun kami sedang dalam pergumulan. Kami percaya kami punya Tuhan yang memberi pengharapan, memberi pertolongan kepada kami. Biarlah mulut kami selalu memberikan penghormatan kepadamu, Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian. Kami datang pagi ini Tuhan, membawa segenap hati kami, membawa hidup kami. Kami tahu banyak yang kami perlukan, banyak persoalan yang kami hadapi, tapi kami bawa kepadamu. Kami tahu ketika kami datang memuji-muji Engkau, menyembah Engkau, ada terobosan, ada kemenangan, ada sesuatu hal yang besar terjadi, dan itu akan mengubahkan setiap kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu pagi ini. Biarlah menjadi kekuatan buat setiap kami. Kami datang kepada Allah yang hidup, Allah yang dahsyat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih untuk hari yang baru, bahkan minggu yang baru, di bulan yang baru ini. Kami percaya rahmat-Mu selalu baru, kasih-Mu baru, dan selalu menyertai kami. Kami mau semakin dekat dengan Tuhan, makin cinta Tuhan, dan makin melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Menyembah-Mu dengan sungguh-sungguh. Memberkati semua sudah melayani hari ini. Tuhan perhitungkan semuanya. Khususnya hamba-Mu sudah menyampaikan firman, pakai hidupnya semakin dahsyat, semakin indah, menyenangkan hati Tuhan. Kami percaya hidup kami akan makin naik dan terus semakin naik. Sepanjang hari ini, bahkan sepanjang minggu ini, minta perkenanan Tuhan, mohon pertolongan-Mu, campur tangan-Mu yang ajaib ada bersama kami. Dalam nama Yesus, saudaraku, masuki hari dengan sukacita, dan sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati.